Shalom saudara, senang sekali hari kita boleh membangun ibadah kita bersama-sama. Thank you untuk Pastor Michael Christian dan seluruh leaders di Gibeon Surabaya yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk boleh berbagi berkat firman Tuhan hari ini. Konon katanya, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya William, senang bisa ada bersama-sama dengan Anda hari ini. Dan saya bersama dengan istri saya Vina dan putri tunggal kami Faith, kami tinggal dan melayani di Bandung. Saya melayani sebagai gembala di satu gereja yang masih sangat muda di Bandung, Cornerstone, baru akan merayakan ulang tahun yang ketiga nanti bulan Januari tahun 2021. Jadi belum 3 tahun hari ini. Dan sejak awal sekali kami dimulai, kami sering kali mempelajari beberapa gereja yang mirip visinya dengan kami, yang pendekatannya sama, dan kami suka stalking akun Instagram dari beberapa gereja yang kami anggap unik, dari mana kami bisa belajar. Dan salah satunya adalah Gibeon. Saya dengan beberapa leader senang sekali memperhatikan bagaimana Gideon bertumbuh, berkembang, dan kita senang memperhatikan khotbah dari Pastor Mike dan belajar, diberkati untuk karena khotbah, karena firman Tuhan yang very gospel centered. Kami sangat diberkati. Saya bersyukur dapat kesempatan tahun yang lalu waktu saya melayani juga di Surabaya bisa mengambil waktu dan Pastor Mike, Ibu Novi menyempatkan dirinya untuk boleh ketemu, ngobrol dengan saya, kita ngopi, kita enjoy waktu bareng. Dan waktu pertemuan itu nggak lama, kami ngobrol nggak lama tapi very meaningful, sangat berkesan. As you might expect it. Pertemuan itu adalah diskusi pembicaraan yang very gospel centered. Siapa ya kalau nggak ketemu? Siapa yang kalau ketemu Pastor Mike dan Ibu Novi nggak ngobrolnya tentang Injil? Dan mereka sangat dedicated di sana. Itu yang membuat mereka unik dan sangat luar biasa menjadi pemimpin dan menjadi berkat di Indonesia. Saya mendengar apa yang Tuhan kerjakan di Gibeon. Saya percaya ini gereja yang luar biasa diberkati oleh Tuhan dan sebagai bagian dari eklesia, sebagai bagian dari satu tubuh Kristus yang sejati. Kami di Cornerstone Bandung selalu senang menyebut Pastor Mike dan Gibeon sebagai partner dalam ministry of the gospel. That's why it's an honor for me to serve with you guys today. Saya juga ingin menyampaikan salam hangat dari para leaders di Cornerstone Bandung. Salam hangat untuk setiap leaders, Pastor Mike, jemaat, juga pemimpin-pemimpin gereja di Gibeon. Selamat Natal, Merry Christmas kiranya, damai Natal, kehadiran Yesus Kristus Tuhan, kabar baik yang berinkarnasi menjadi manusia, membawa shalom dalam kehidupan kita hari ini. Soal hari ini kita berada di Advent yang keempat, minggu terakhir menjelang Natal, masih dalam seri khotbah The Hope Has Come. Saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan sebuah pesan yang diberi tajuk The Waiting and the Fulfillment, penantian dan penggenapan. Hari ini masih berkaitan dengan tema hope. Kata kunci, keywords pembelajaran kita adalah processed, waiting, and fulfillment. Ini yang mau kita belajar bareng-bareng. Saudara, tahun yang lalu, saya mendapat sebuah kesempatan, saya menemukan sebuah buku yang menarik. Saya pikir judulnya adalah Delayed Response. The Art of Waiting from the Ancient to the Instant World. Ditulis oleh seorang bernama Jason Farman. Dari judulnya kita tahu buku ini bicara tentang seni menunggu, seni menanti. Buku ini menunjukkan bahwa seiring dengan waktu, semakin kesini, ya semakin modern, semakin kesini nih, manusia itu menjadi semakin tidak sabaran. Farman menelusuri sejarah komunikasi yang selalu melibatkan jarak antara pesan yang dikomunikasikan sampai di mana waktu aktual, di mana pesan itu tersampaikan. Sejarah komunikasi selalu melibatkan jarak antara pesan yang dikomunikasikan dan waktu aktual di mana pesan itu sampai pada tujuan. Dalam buku tersebut dia menaruh 7 perspektif sejarah berbeda, kisah nyata. Salah satunya adalah tentang seorang istri yang menantikan surat dari suaminya yang sedang berada di medan perang. Harus nunggu, nggak tahu kapan surat itu akan tiba, nggak tahu apakah surat itu dalam perjalanan atau apakah surat itu memang akan sampai di tangan dan bisa kubaca. Apakah suamiku masih hidup? Ada masa tunggu di sana. Lalu dia juga bercerita tentang Hachiko,
Saudara tahu Hachiko? Hachiko yang populer di Jepang itu seorang anjing yang setia, selalu menanti setiap hari di stasiun, menanti tuannya datang, sampai kemudian dia mati. Dan Hachiko menjadi ikon dari kesetiaan dalam penantian, menjadi ikon patungnya. Patung anjing Hachiko dapat kita lihat sekarang di Shibuya Station. So, sebagai kesimpulan, Farman berkata, masa tunggu selalu menjadi bagian penting dari setiap pesan sejarah. Masa tunggu itu adalah masa yang penting. Dia membuktikan bahwa ada banyak kebaikan, ada banyak hikmat bagi mereka yang rela menanti dan tidak terburu-buru di dalam kehidupan. Farman menulis demikian, "The meaning of life isn't deferred until that thing we hope for arrives. Instead, in the moment of waiting, meaning is located in our ability to recognize the ways that such hopes divine us." Terjemahan Indonesia dan terjemahan bebas. Makna hidup tidak tertunda sampai ketika apa yang kita harapkan tiba. Justru dalam masa penantian, makna hidup ditemukan dalam kemampuan kita, dalam mengenali bagaimana penantian itu mendefinisikan siapa diri kita yang sesungguhnya. Saudara, buku itu mengajarkan kita untuk bertumbuh dalam masa menanti. Buku ini berbicara tentang the art of waiting, kerelaan dan bagaimana penantian itu adalah sebuah proses yang mendefinisikan diri kita, yang memproses kita untuk menjadi diri kita yang bertumbuh dalam masa tunggu tersebut sampai waktu yang kita harapkan menjadi kenyataan. Oleh sebab itu, hari ini karena kita lagi belajar tentang kesabaran, saya akan berkhotbah kepada saudara selama 4,5 jam. Nah, tentu saja tidak ya, saudara, saya coba bercanda saja. Tapi hanya untuk mendorong kita belajar tentang sabar itu adalah sesuatu yang ada virtue di dalam kesabaran. Nah, saudara, ketidakmampuan untuk menunggu membawa masalah, mudah membawa masalah dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak sabaran bisa membuat kita menaruh kita dalam situasi yang mengkhawatirkan, yang berbahaya bahkan. Sesungguhnya ketidakmampuan kita untuk mengendalikan impuls kedagingan kita, ketidakmampuan kita untuk menunggu, ketidakmampuan kita untuk belajar percaya kepada Tuhan, berangkat dari mana? Dari natur dosa di dalam diri kita. Pertanyaannya simpelnya seperti ini, seberapa baik kita dalam menunggu? Seberapa kita sabar di tengah antrian panjang, di tengah kemacetan misalnya? Seberapa sabar kita akan menghadapi kekecewaan kita akan seseorang? Seberapa kita sabar menanti kapan pandemi ini akan segera berakhir? Kapan apa yang kita doakan itu menemukan jawabannya? Kita semakin sulit untuk sabar menantikan apa yang kita harapkan. Namun demikian, kita perlu belajar sesuatu hal tentang Tuhan. Kita perlu belajar bahwa God loves to work through a process. Tuhan senang bekerja melalui proses. Saudara, Tuhan tidak bekerja terburu-buru. Saya ulang sekali lagi. Tuhan tidak bekerja terburu-buru. Tuhan memiliki ritmenya sendiri. Tuhan punya pace-nya sendiri dalam kekekalan. Tuhan punya His own timing dalam mengerjakan tujuannya di dalam kehidupan kita. Dari perspektif surga, kita menemukan Tuhan senang membuat kita menunggu. Tuhan sama sekali tidak ragu bahkan untuk membuat kita, menuat umatnya menunggu. Dalam perjanjian lama saja ada seorang sarjana Alkitab berkata bahwa setidaknya ditemukan 43 kali, paling sedikit ditemukan 43 kali dalam seluruh perjanjian lama umat Tuhan diminta untuk menunggu God's timing. Misalnya Abraham dan Sarah. Mereka dijanjikan akan mendapatkan seorang anak. Mereka udah dapat janjinya. Tapi anak itu tiba kapan? Nggak langsung dapat mereka. Mereka harus tunggu. Berapa lama? 24 tahun sebelum anak itu lahir. Tahukah saudara berapa lama orang Israel berada di Mesir? Nggak sebentar, bukan 40 tahun. 430 tahun orang Israel berada di Mesir. Mereka dalam penjajahan, mereka menanti pembebasan, mereka menanti 430 tahun. Kita tahu dari mana? Keluaran 12, 40-41.
Setelah keluar dari Mesir, Tuhan janji kepada Musa akan membawa mereka ke tanah perjanjian, ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi apakah langsung sampai ke tanah perjanjian? Enggak, saudara. Perlu waktu berapa lama? 40 tahun untuk sampai ke tanah perjanjian. Dalam masa pembuangan, Tuhan bahkan mengatakan kepada orang Yahudi yang dibuang, orang Israel yang dibuang, Tuhan secara intentional menyebut satu angka, satu momen untuk menunggu. Tuhan berkata kepada mereka untuk tunggu 70 tahun sebelum Tuhan membebaskan mereka dari pembuangan. 70 tahun sebelum pemulihan Tuhan datangkan. Dan dalam masa tergelap Israel, Tuhan Allah berjanji, janji yang kita kenal, sangat populer, apalagi pada momen seperti hari ini, waktu menjelang Natal. Janji yang muncul di Yesaya 9 ayat 1 dan 5, demikian firman Tuhan. Dalam masa tergelap Israel, Tuhan berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Perhatikan, krisis demi krisis terjadi. Tuhan tidak pernah bekerja seketika. Sepengetahuan saya paling sedikit, saya nggak pernah melihat Tuhan bekerja seketika. Maksudnya seketika krisis terjadi, seketika itu Tuhan langsung melakukan mukjizat, langsung ada pemulihan. Sepengetahuan saya, tidak ada. Namun yang pasti begini, sekalipun tidak ada langsung mukjizat yang terjadi di detik yang sama, di detik berikutnya ketika masalah ada, Tuhan tidak pernah membiarkan sedetik pun kita, manusia berdosa, hidup tanpa masa depan yang pasti. Gak pernah. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari setelah dosa pertama. Setelah Adam dan Hawa makan buah terlarang, mereka jatuh dalam dosa. Namun pada momen itu Tuhan langsung memberikan janji pemulihan, janji keselamatan. Tuhan langsung memulai karya keselamatan. Begitu jatuh dalam dosa, begitu dosa pertama masuk, langsung Tuhan mengerjakan karya keselamatannya. Saya ingat Pastor Mike beberapa tahun yang lalu sempat menyinggung tentang ini juga, proto-evangelion. Dalam Kejadian pasal 3, 14 dan 15 dikatakan iblis akan meremukkan tumit Yesus, anak manusia, tetapi Yesus akan meremukkan kepala iblis. Iblis akan meremukkan tumitnya, tapi Yesus akan meremukkan kepala iblis. Artinya apa? Mengalahkan maut secara total. Membuat kita satu hari akan berseru bersama dengan semua orang percaya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Momen di mana dosa masuk ke dalam dunia adalah momen di mana Tuhan bertindak. Proto-evangelion. Injil pertama, kabar baik pertama yang Tuhan katakan setelah manusia jatuh dalam dosa. Kabar baik yang berkata kepada kita bahwa dosa tidak akan selamanya berkuasa, dosa dan maut akan dikalahkan anak manusia. Yesus akan mengalahkan kuasa kegelapan. Tuhan bertindak menolong kita melalui krisis terbesar di dalam kehidupan kita. Krisis apa itu? Krisis spiritual. Krisis rohani. Krisis kita terjadi karena apa? Karena dosa. So, waktu kita bicara tentang krisis demi krisis, kita cenderung berpikir bahwa krisis yang kita hadapin hari ini adalah krisis yang sangat besar. Kita hari ini berada di tengah-tengah pandemi. It's a huge problem. Ini masalah yang sangat besar. Dan kalau kita berada di tengah-tengah krisis, the latest crisis selalu membuat kita berpikir, situasi krisis terakhir ini sangat berat, terlalu berat. Aku tidak tahu apakah aku mampu melalui krisis ini dengan baik. Kita selalu merasa krisis terakhir adalah krisis yang paling berat. But it's not true. Jangan salah, saudara, saya tidak sedang mengecilkan krisis pandemi yang kita sedang hadapin hari ini. It's very serious. Tapi kita juga mesti tahu bahwa crisis is quite common in the broken world. Krisis adalah sesuatu yang biasa di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, di tengah-tengah dunia yang patah ini. Pandemi ini adalah sebuah situasi yang besar. But crisis is nothing new. Crisis is not new. Saya punya listnya, kalau kita mundur 20 tahun saja, kira-kira 20 tahun ke belakang nih,
Setiap tahun, setiap saat itu selalu ada krisis, ada problem yang kita hadapi, yang dunia hadapi. Dari tahun 98 misalnya, saudara ya. Tahun 98 apa yang kita hadapin? Krisis moneter. Indonesia terdampak dengan hebat. Tahun 98 Indonesia berada sangat terpuruk. Menjadi satu masa kelam yang tidak ingin kita ingat-ingat tahun 98 di Indonesia. Tahun 99 ada problem yang lain lagi. Tahun 99, 2000, dunia menghadapi Y2K, computer bug, crash. Januari tahun 2000 ada kerugian triliunan, billions of dollar. Karena apa? Karena computer bug, computer problem ini. Tahun 2000 ada problem apa? Anthrax. Don't open the envelope. Jangan buka amplop yang kau terima dari orang yang tidak kau kenal. Tahun 2001 ada problem apa? 9/11, World Trade Center, serangan teroris. Tahun 2002 ada West Nile virus. 2003 ada SARS. 2004 gempa bumi dan tsunami di Aceh. 200.000 orang lebih meninggal dunia. 2005 ada bird flu. 2006 E. coli salmonella. 2008 Krispon lagi. 2009 H1N1 flu babi. 2010 gempa di Haiti. Huge earthquake. 200.000 lebih orang juga meninggal dunia karena momen tersebut. 2011, 2012, kita semua bicara tentang hal ini. Kita semua nonton filmnya. Sudah masih ingat apa yang kita hadapin? 2011, 2012? Itu ramalan suku Maya, ya kan? 2012 akan terjadi kiamat katanya. Ada filmnya, kita semua pergi nonton. Gitu. 2013, ada ancaman perang nuklir dari Korea Utara. 2014 Ebola, 2015 ISIS, 2016 Zika virus, 2017 isu Rohingya. Akhir 2019, tahun 2020 COVID-19. Kalau kita baca berita hari ini nih, sebelum COVID-19 berakhir, di Jepang ada satu lagi flu yang sedang berkembang. Ada satu flu yang dikatakan mampu bersifat juga meluas. Ada problem kesehatan yang lain yang sedang dihadapi di Jepang hari-hari ini. Saudara, bayangkan itu. Bayangkan itu. Satu demi satu krisis akan terjadi. Dan kita selalu merasa krisis yang terakhir, selalu merasa yang paling berat. Kita nggak mungkin, rasanya berat sekali untuk melaluinya. Tapi krisis adalah hal yang biasa di tengah dunia yang berantakan, yang penuh dengan dosa. Kita mesti aware bahwa the first crisis happened in the garden. In fact, the crisis we face today has its beginning in the fall, in the garden. Semua krisis yang kita hadapi hari ini tengah-tengah dunia bermula dari kejatuhan Adam dan Hawa di dalam kepada dosa. Dan itulah krisis yang paling besar, krisis yang terbesar sesungguhnya yang kita semua manusia hadapi. Krisis itu bukan krisis di jasmani kita, bukan secara fisik, namun krisis rohani. Kita jatuh di dalam dosa, itu krisis terbesar kita. Itu krisis yang paling perlu kita pikirkan bagaimana bisa menghadapinya. Nah problemnya gini, Problemnya adalah bahwa kita manusia berdosa hari ini, kita begitu sibuk dengan krisis fisikal yang menyamarkan krisis yang lebih utama yang kita hadapi. Yaitu apa? Krisis spiritual, dosa. Kita begitu khawatir dengan apa yang bisa membunuh tubuh, tapi less care, kurang peduli dengan apa yang mampu membunuh, membinasakan jiwa kita, itu dosa. Kita lihat dari Matius 10 ayat 28, Tuhan berkata kepada kita, hati-hati, waspada. Krisis tidak boleh mengaburkan kita pada masalah kita yang terutama, dosa. Hati-hati. Krisis fisikal, sakit penyakit, penderitaan apapun bentuknya, mudah membiaskan kita dari krisis yang lebih krusial. Krisis situasional, pandemi, earthquake, berpotensi menyamarkan krisis yang essential. Krisis relasi, patahnya hubungan kita dengan Tuhan. Intermezzo saja. Krisis situasional, seperti pandemi gini, kadang bisa jadi alasan untuk pembenaran dosa yang kita lakukan. Bisa loh. Kita bisa membenarkan dosa karena alasan kita lagi di tengah-tengah krisis. Kita lagi stres. Contohnya gini, ekspresinya mungkin gini.
Yo wes, gak apa-apa kok nilep duit dikit. Dikit aja kok, Tuhan ngerti lah. Nilep uang hari-hari gini, kan lagi pandemi, semua orang lagi susah. Ekspresi yang lain misalnya, wes, gak apa ya aku emosian bek bojoku hari-hari ini. Aku kan lagi stres, Tuhan ngerti, emosiku ndak terkendali. Emosi yang lain misalnya, ekspresi yang lain kita bisa berkata, wes, Tuhan ngerti lah ya aku minum-minum, mabok dikit. Cuman mabok dikit aja kok Tuhan. Cuman dikit. Kalau kita berkata bahwa Tuhan ngerti, perhatikan itu. Hati-hati. Nah, saudara kembali ke hal pengharapan dari Yesaya 9 tadi. Yesaya 9 tadi berkata bahwa segala problem, segala krisis, segala kegelapan yang kita hadapi pada akhirnya akan berakhir waktu kita melihat terang yang besar. Apa-apa yang menjadi kesusahan, pergumulan, tantangan bagi Israel, Tuhan berkata semuanya akan beroleh kepenuhan dalam kelahiran seorang anak untuk mereka, untuk kita. Maka mereka pun harus nunggu. Iya kan? Karena Yesaya pasal 9 itu berkata seorang anak telah lahir, tapi kan belum lahir. Masih perlu waktu dari janji itu dikatakan, dibuatkan, sampai Yesus lahir perlu waktu 400 tahun lagi. Lama loh itu. Tapi mereka tetap harus nunggu. Janji akan juru selamat. Mereka menunggu Mesias. Maka baru nanti setelah 400 tahun. Setelah genap waktunya. Setelah sampai waktunya Tuhan. Seorang anak lahir untuk kita. Galatia 4 ayat yang keempat. Saudara, dari minggu pertama sampai minggu ketiga Advent. 3 minggu sebelumnya mundur. Pastor Mike telah menolong kita belajar dari Galatia 4-7, kita diingatkan kembali akan kedatangan Yesus menyelamatkan kita yang berdosa karena sudah genap waktunya. Karena in God's timing. Tuhan berinkarnasi, firman menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Kita enggak lagi hidup di bawah hukum, kita tidak lagi di bawah kutuk dosa. Kita diadopsi sebagai anak-anak Allah. Karenanya kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Semuanya ini mengingatkan bahwa pengharapan itu sudah datang. Haleluya, praise the Lord. Pertanyaannya begini. Jika hope has come, mengapa kita masih mengalami kesusahan? Kalau hope has come, kenapa pandemi terjadi? Kenapa orang yang kukasihi jatuh, punya problem sakit penyakit? Kenapa kok usahaku nggak maju? Kenapa usahaku stuck? Kenapa pandemi terjadi? Kenapa semua penderitaan masih terjadi? Jawabnya, karena kita masih tinggal dalam kedagingan kita. Kita masih tinggal dalam kedagingan kita yang berdosa ini. Kita masih tinggal di tengah-tengah dunia yang chaotic, problematic akibat dosa. Dosanya belum selesai. Kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang problematic ini. Maka kemenangan finalnya ini, kemenangan final kita tuh masih ada di depan. Kemenangan final ada di masa depan kita bersama Yesus Kristus Tuhan. Nah, kebenaran inilah yang terkandung dalam Advent. So hari ini kita perlu paham tentang twofold nature of Advent. Twofold character of Advent. Tentang dual purpose of Advent. Bahwa Advent itu berbicara tentang bukan saja kedatangan Kristus yang sudah datang. Bukan saja bicara tentang the first coming. Tapi Advent juga berbicara tentang the second coming of Christ. Tentang Kristus yang akan datang. Maka dalam masa Advent, we live between a celebration for what has happened 2,000 years ago. Christ Jesus was born. And we live also in an anticipation of what is ahead of us. Advent memiliki dua natur, dua tujuan. Lebih daripada sekedar mengingat Kristus, mengingat hope sudah datang, Advent mengingatkan kepada kita juga untuk menantikan kedatangan Kristus kedua kali sebagai the ultimate and final moment of victory bagi kita orang percaya. Ketika kita mengalami Tuhan secara utuh dalam kemuliaan waktu Tuhan datang kembali. Maka ada dua dimensi di dalam Advent. Yaitu dua dimensi. Dua dimensi apa? Already and not yet. Already, Tuhan sudah datang. Terang itu sudah bercahaya. Terang, Yesus sudah lahir already. But not yet, karena apa?
Karena kemenangan final kita nanti baru terjadi pada waktu kedatangan Kristus kedua kali. Pada waktu kita sedang menyanyi, pada waktu kita sekarang menyanyi lagu pujian seperti O come Immanuel. Ya kan? Datanglah Immanuel. Soalnya kita tidak menyanyi dalam role play, kita tuh seperti bermain peran, kita menyanyi seperti orang Israel yang menunggu Mesias yang mereka nantikan. Bukan cuma sekarang main role play, kita sekarang menghidupi lagu yang sama. Oh, datanglah Immanuel. Dalam penantian kita akan Kristus yang berjanji dia akan datang dalam kemuliaan, menjemput kita ke awan-awan, membawa kita kepada kemuliaan, glorification. Kenapa? Karena Tuhan Yesus janji dia akan datang kembali. Yohanes 14 ayat 1 dan 3, dia berkata, aku akan ke rumah Bapa menjadikan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali menjemput kamu. Para malaikat juga berkata, Yesus akan datang kembali. Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang 11. Malaikat berkata kepada para murid, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti ketika kamu melihat dia naik ke sorga. So, di akhir surat Wahyu, Yohanes menyaksikan, ini Yohanes 22 ayat 20, demikian firman Tuhan. Ia, Kristus, yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Perhatikan Yohanes, responnya seperti apa waktu Tuhan berkata, aku akan datang segera. Yohanes langsung merespon cepat. Ini juga harus menjadi attitude kita. Waktu Tuhan berkata, aku datang segera, Yohanes dan kita semua harusnya berkata, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Wahyu 22 ayat 20. Di Titus 2 ayat 12-13. Kita tahu dalam masa menanti Tuhan Yesus yang datang kedua kali, apa yang harus kita lakukan? Ada certain attitude yang Tuhan harapkan kita kerjakan dalam masa penantian. Jadi bukan idle. Titus 2 ayat 12 dan 13, sebagai murid Kristus, kita dituntut untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana dan adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kalau kita hidup dalam dunia ini sekarang, kita menunggu Yesus datang kedua kali, kita dituntut untuk hidup bijaksana, adil, ibadah. Sekarang. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita. Dalam terjemahan New King James Version. Looking for the blessed hope. Blessed hope. Yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi bagaimana seharusnya kita hidup dalam penantian? Bagaimana attitude kita dalam masa tunggu? Grudem dalam bukunya, Wayne Grudem dalam bukunya Systematic Theology, dia berkata demikian. To be ready for Christ's return is to be faithful obeying Him in the present, actively engaged in whatever work He has called us to do. Apa yang kita lakukan dalam masa penantian? Faithfully obey. Apa yang kita lakukan? Attitude kita dalam masa penantian, actively engage in the work of the gospel. Setia taat dalam present time kita, terlibat aktif mengerjakan peran kita dalam panggilan kita. Supaya dengan demikian, waktunya tiba, Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia akan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu yang kita semua nantikan. Itu yang kita semua seharusnya tunggu. Mendengar Tuhan berkata kepada kita bahwa kita setia. Dan Dia mengajak kita, menginvite kita masuk dalam kebahagiaannya yang kekal bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, waktu kita bicara tentang kedatangan Kristus kedua kali ini, saya tahu nih, waktu kita bicara tentang akhir zaman, bicara tentang eskatologi, ini seringkali jadi isu sensitif. Ya toh, banyak. Kenapa isu sensitif? Karena perbedaan penafsiran, latar belakang teologi, dan banyak faktor. Nggak heran jika terdapat banyak ketidaksepakatan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Banyak orang nggak sepakat apa yang akan terjadi waktu Yesus datang kedua kali.
Itu banyak sekali diskusinya. Jangan khawatir, saudara, jangan khawatir. Saya nggak akan mulai diskusi dan perdebatan panjang soal ini, nggak. Yang saya ingin justru katakan, memang perbedaannya banyak. Tapi untuk pembelajaran kita hari ini, hanya penting buat kita tahu satu hal. Bahwa lepas dari segala perbedaan mengenai proses akhir zaman, dapat dikatakan bahwa semua gereja, semua denominasi sepakat, hampir semuanya sepakat bahwa hasil akhir, the final result kedatangan Kristus kedua kali nanti akan terjadi penghakiman. Akan melibatkan penghakiman. Itu pasti kejadian. Semua sepakat akan ada penghakiman. Dan orang-orang yang tidak percaya akan dihukum. Dan mereka yang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan beroleh anugerah. Akan mendapatkan hidup baru, tubuh kemuliaan baru, di rumah baru, rumah Bapa di sorga, untuk selama-lamanya. Itu kesepakatannya. Lalu ada kesepakatan yang lain. Semua sepakat bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal akan memerintah selamanya di kerajaan yang tak berkesudahan. Where there's no more sin or sorrow or suffering. Kita semua akan hidup di kekekalan. Dalam kepemimpinan Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, Allah Tritunggal. Di tempat di mana tidak ada lagi ratap tangis, kertak gigi, air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada penyesalan. Itulah janji Tuhan bagi setiap kita. Nah, saudara, dalam Advent, bukan hanya kita merayakan kelahiran Yesus Kristus yang sudah terjadi di masa lalu, kita celebrate passively. Enggak. Namun, kita juga dalam masa penantian akan Kristus yang akan datang. Dan dalam masa tunggu ini, we actively engage. Waktu kita bicara tentang pengharapan, kita belajar bahwa hope is an active virtue. Hope doesn't just stand by, passively waiting for things to improve. Itu bukan hope. Seorang rabi, Jonathan Sacks, dia berkata demikian dalam bukunya To Heal a Fractured World. Dia berkata ada perbedaan besar antara optimis dan harapan. Orang yang optimis itu maksudnya apa sih? Dia berkata optimis itu maksudnya percaya bahwa dunia akan berubah lebih baik. Itu orang optimis. Orang optimis percaya dunia akan lebih baik. Itu optimis. Nah, bedanya dengan hope, dengan harapan adalah orang-orang yang berpengharapan adalah orang yang percaya bahwa bersama-sama kita bisa melakukan sesuatu untuk dunia yang lebih baik. Saudara tangkap bedanya? Bedanya adalah gini. Optimis itu pasif, hope itu aktif. Dalam kutipan dia berkata demikian, optimism is a passive virtue, hope an active one. It needs no courage to be an optimist, but it takes a great deal of courage to hope. The Hebrew Bible is not an optimistic book. It is, however, one of the great literatures of hope. Alkitab Perjanjian Lama bukan buku optimis, tapi itu literatur yang sangat luar biasa bicara tentang hope, tentang pengharapan. You see, dalam pengharapan, dalam masa penantian, ada peran untuk kita mainkan. Waktu kita bicara tentang masa tunggu, kita mesti ingat, kita mesti belajar bahwa there is virtue in the waiting. There is content in silence. Dan kita mesti aware bahwa in between the waiting and the fulfillment, in between the waiting and the fulfillment, God tests our faith. Tuhan menguji iman kita. Waktu kita menanti Tuhan Yesus datang kedua kali, the issue is not about when He will come. We don't need to ask that questions. It's not about when He will come again, but how we should live in the waiting. Demikianlah krisis apapun bentuk krisis yang kita hadapi, selalu bernilai untuk apa? Mengembangkan iman kita. Ini adalah kesempatan kita untuk mengelevate percaya kita kepada Tuhan. Dan dalam mengembangkan iman kita, we are aligning our expectation to God's purpose. We are aligning our agenda to God's will. Sebagai pengikut Kristus, sebagai murid, kita perlu belajar bahwa memastikan penantian kita bukanlah pada apa yang material. Saya ulang sekali lagi, sebagai murid,
Kristus. Sebagai orang Kristen, orang percaya, kita perlu pastikan bahwa penantian kita bukanlah pada hal yang material. Tapi kita harus menanti yang immaterial, yang spiritual, yang dari Tuhan. Bukan hanya pada apa yang bersifat casing, tapi apa yang core. Misalnya nih, waktu kita bicara tentang pandemi, kita perlu belajar bukan menanti kapan pandemi akan berakhir. Tapi kita belajar untuk bertanya, apa yang harus aku lakukan sampai Tuhan memulihkan. Waktu kita berada di tengah-tengah pandemi, kita tidak menunggu bisnis kita pulih, tapi kita menanti Tuhan, menanti waktu Tuhan, maksud saya, dinyatakan. Kita tidak menunggu kesembuhan, namun kita menanti apa yang Tuhan bukakan dalam pengalaman tersebut. Itu yang ini semua dua hal yang sangat berbeda. Dalam jarak antara ekspektasi dan penggenapan Tuhan, iman kita, di proses iman kita diteguhkan. Saudara, dalam Natal ini, menjelang Natal ini saya percaya banyak firman Tuhan yang kita dengar menghiburkan kita. Tapi, izinkan saya berkata demikian, bahwa Natal bukanlah kebenaran sentimental hanya untuk menghibur kita. Saya ulang sekali lagi, Natal bukanlah kebenaran sentimental hanya untuk menghangatkan hati kita. Natal menuntut sebuah kehidupan yang diubahkan. Natal menuntut sebuah kehidupan yang di-calibrate pada tujuan Tuhan. Natal menuntut kita untuk menjadi agen yang menghadirkan Kristus bagi dunia. Pemberita kabar baik Injil bagi dunia yang sangat membutuhkan. Bagi orang percaya, December, Christmas is the season of hope. Now, if now we understand hope has come. Hope has a name. His name is Jesus. Why don't we share it to those people around us? Kalau kita berkata hope has come, dan kita tahu hope punya nama hope itu adalah Yesus, mengapa kita berbagi Yesus kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita? This Christmas, let's share Jesus, let's share the gospel. More than anything we share. Hari ini kita berbagi kan, kita berbagi kasih, kita berbagi perhatian, kita berbagi hampers Natal mungkin kita kirim kepada orang-orang yang kita kasih, orang yang kita perhatikan. Namun more than anything, let's tell the world about Jesus. Berbagi kasih Natal yang paling utama adalah berbagi Yesus. Saya beberapa waktu yang lalu saya berpikir tentang, saya suka merenung tentang banyak hal. Satu kali saya merenung kemana doa orang-orang Kristen seharusnya dibawa. Kemana doa kita seharusnya kita angkat? Soalnya kita berdoa di mana? Kita berdoa di rumah, dalam kesepian kita, dalam kesendirian kita, waktu kita saat teduh. Kita berdoa di mana? Kita berdoa di gereja, dalam ibadah kita. Kita berdoa di mana? Kita berdoa mungkin di restoran. Waktu kita makan, kita berdoa dalam silent, di restoran makan, berdoa untuk makanan kita. Saya percaya bahwa doa tidak boleh hanya eksklusif di gereja. Kemana doa orang Kristen seharusnya dibawa? Bukan sekedar dalam ibadah dan persekutuan doa, tetapi di rumah sakit, di rumah orang yang sedang mengalami kedukaan. Doa bukan dalam diam di restoran, tapi doa dengan suara nyaring penuh iman di telinga sahabat kita, di telinga kolega kita, kerabat kita yang sedang mengalami pergumulan. Kita berdoa bagi mereka, sebut nama Yesus dalam doa kita, doa yang mereka bisa dengar. Bukan sekedar doa syafaat yang panjang dibanjiri dengan air mata di rumah sendiri, tetapi doa dan kata-kata berkat yang dikatakan dengan keyakinan di rumah kenalan kita yang belum mengenal Kristus. Doa kemana harusnya dibawa? Ke rumah-rumah sakit, dibawa ke sisi pembaringan mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Doa kita sepatutnya dikenali di mana? Di kampus, di sekolah, di rumah teman kita yang sedang berduka karena pergumulannya. Kita berdoa bagi mereka, kita menyebut nama Yesus. Dan saya mau katakan satu hal, saudara. Dalam pergumulan, orang berada dalam krisis, jarang sekali orang dalam pergumulan, dalam kesusahan, jarang sekali yang menolak didoakan. Jarang. Saya punya pengalaman, saya cerita untuk saudara. Waktu saya masih remaja, SMP, SMA, saya punya motor. SMA saya sudah punya motor. Setelah pulang sekolah, itu saya lakukan cukup rutin ya, sebulan 1-2 kali. Nggak lebih dari 2 kali sebulan,
tapi paling sedikit ada 1 kali. Apa yang saya lakukan? Saya pulang sekolah, masih pakai seragam sekolah saya, masih pakai backpack sekolah saya, seragam SMA. Saya pergi ke rumah sakit. Di Palembang ada rumah sakit Caritas namanya. Saya tinggal di Palembang, saya orang Palembang. Saya pergi ke sana bukan mengunjungi satu orang tertentu, nggak ada orang yang saya kenal sakit di situ. Saya masuk ke sana jam besuk dan saya berjalan di bangsal-bangsal. Saya cuma melihat siapa ya kira-kira yang saya pengen ajak ngobrol. Random people. Jadi saya ketemu satu orang yang melihat menatap mata saya, kita bertatapan, saya samperin dia. Dia tanya, cari siapa nak? Biasanya kan saya berkata, enggak bu, saya cuma mau keliling aja, lagi lihat mau ngobrol. Ini ibu sakit apa? Saya tanya, si bapak sakit apa, ibu sakit apa. Soalnya kalau orang dalam kesusahan, ada yang perhatiin itu jarang orang nolak. Dia langsung, ya ini suami saya lagi sakit A, B, C. Oh susah ya bu, ibu sendiri sudah makan atau belum? Lalu kita ngobrol, hal sederhana. Lalu setelah itu biasanya saya selalu lakukan, saya tanya pada akhirnya, setelah ngobrol kira-kira 5-10 menit, saya tanya, bu, pak, boleh gak saya doakan supaya sembuh, cepat sembuh? Soalnya gak ada orang kalau lagi sakit kita doakan dia berkata gak mau. Gak ada, jarang, ada sih tapi jarang. Mereka berkata, boleh, tapi pak, bu, saya Kristen. Saya ngomong, saya Kristen, kalau saya doa, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkan. Saya cerita sedikit tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Saya tanya, boleh gak saya doa dalam nama Tuhan Yesus? Jarang saudara, orang tuh menolak kalau lagi susah sakit kita doakan. Lu mau sebut siapapun Tuhan kita ikutin. Ayo boleh saja. Karena apa? Orang berharap sembuh. Dan saya berdoa bagi mereka. Sebulan 1-2 kali. Bertahun-tahun saya lakukan selama saya SMA. Gak banyak yang tahu. Karena saya lakukan sendirian, cuma saya dan motor saya. Saudara, dalam kesusahan jarang orang menolak kalau kita berdoa mereka. Bahkan secara intensif kita berkata, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jarang. Natal ini waktunya buat kita untuk membawa nama Yesus ke rumah-rumah mereka yang membutuhkan. Mereka perlu mendengar tentang nama Yesus. Beritakan firman. The hope has come. And now, after 4 weeks in the series, we know it for sure. Hope has come. So now, we have our homework in hand. We have our homework in hand to share hope in the name of Jesus. Will you share His name to those people around you? Will you pray for them? Maukah Anda membawa nama Yesus, berdoa dalam nama Yesus kepada mereka, orang-orang yang belum mengenal Yesus? Will you do this for Christ? Will you do this Christmas? Will you? I know you will. Let's share hope. His name is Jesus. Amen. Mari kita berdoa.